Halo Gading sayang, lagi di mana? Mama nih, jangan gitu lah, Ma. Kan Gading udah bukan anak-anak lagi, Ma. Masa masih pakai sayang-sayang gitu? Kayak bocil TK atau nggak sih, Ma? Ih, Kan Mama memang sayang sama kamu Gading. iya, Gading tahu, Ma. Kan Gading udah gede, Ma. Badanmu aja yang gede. Tapi kamu masih butuh dituntun, diajari cari pacar. Masa pacaran dengan tidak seiman? Mending cari aja yang lain. Kan di gereja masih ada yang cantik dan baik. Ah, Mama nih, Gading itu udah sulit banget dipisahin dari Melati, Ma. Bahkan di dalam hati Gading itu cuma ada Melati. Jadi Gading itu mencintai Melati udah kayak Gading mencintai diri Gading sendiri. Gading, itu artinya kamu tidak mencintai Tuhan Yesus. Ya nggak gitu lah, Ma. Kan Gading juga sayang sama Tuhan Yesus. Kalau kamu memang cinta pada Tuhan Yesus, ajak dan bawa Melati ke gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, Ya Bapa, pencipta langit dan bumi, ampunilah dosa-dosaku. hamba-Mu yang penuh dosa ini, ampunilah aku. Kembali aku datang untuk memohon kepadamu ya Allah. Dengarkanlah doaku ya Bapa. Hadirkan Roh Kudus-Mu agar Gading mampu membawa Melati untuk menjadi pengikut-Mu. Aku mohon Engkau memberikan kesabaran untuk Mama, agar aku tidak stres menjaga cintaku kepada Melati. Namun, semua aku serahkan kepadamu dan terjadilah menurut kehendak-Mu. Kalau aku hitung-hitung, udah 3 tahun aku pacaran sama Melati. Banyak cerita yang ngisi hari-hariku. Aku semakin cinta, tapi semakin pelik masalahnya. Mama selalu mendesak aku untuk membawa Melati menjadi murid Yesus. Sampai-sampai status WA-nya tertulis, jadikan murid Yesus. Stres aku. Walaupun aku tahu sebagai orang Katolik diperintahkan oleh Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Aduh, ini satu aja susahnya setengah mati. Gading, tidak harus kamu menjelaskan Injil ke semua orang jika kamu memang tidak mampu. Tapi, tunjukkan kasih-Mu kepada semua orang dengan perbuatan-perbuatan baik-Mu. Orang akan mengenal Injil karena kamu peduli terhadap sesama. Halo Melati. Gading, ternyata aku harus buru-buru nih. Mendadak ada tamu di kantor. Oh iya. Nih dikit lagi juga nyampe kok. Sabar ya. Sorry Gading, waktunya mepet nih. Udah cepet-cepet ya. Tapi tetap hati-hati. Siap sayang. Kamu manggil aku sayang tadi. Bukannya kamu biasanya suka protes kalau mau dipanggil sayang?
Kasian dia orang itu deh. Wah, Pak. Saya bantuin, Pak. Ya, makasih ya. Jadi Pak. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Sorry banget ya sayang ya. Kok gitu ya Melati? Apa dia marah ya? Gimana sih Gading ini? Kan aku buru-buru. Mau marah, tapi nggak bisa. Kalau tadi berpikir panjang, mungkin aku nggak jadi menolong. Untung aku tanpa mikir. Pokoknya aku pengen menolong si orang tunanetra tadi. Tapi sekarang jadi mikir juga. Kalau sampai Melati marah, gimana ya? Gading selalu memberi pelajaran baru bagi hidupku. Di tengah-tengah orang yang mengejar hal-hal duniawi, ada orang sebaik Gading yang begitu peduli sama sesama. Bahkan bukan hanya sesama manusia, tetapi sesama ciptaan Tuhan. Mungkin kalau ketemu kecoa di ruang tamu, nggak ditepok kali ya? Tapi malah disuruh balik ke toilet. Halo Ma, jangan pakai sayang-sayang dong Ma. Enggak sayang. Mama nih, selalu deh. Gading, barusan mama dapat undangan lo dari Felix. Bulan depan dia mau menikah. Iya, Gading tahu. Gading juga dapat kok undangannya. Lalu kamu gimana? Kok belum ada tanda-tanda? Sabar dulu dong Ma. Udahlah, kita serahin aja sama Tuhan. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Gading, kamu sudah mulai ya membeda-bedakan rancangan mama sama rancanganmu. Duh Mas, bentar Ma. Sabar. Maksudnya Gading itu, rancangankunya itu kunya huruf besar. Rancanganmu, munya itu kecil Ma. Oh. Nah, iya makanya udah serahin aja semua sama Tuhan Ma. Iya, tapi kalau kamu dengan Melati masih seperti sekarang ini, itu pasti bukan rancanganku. Kunya huruf besar. Kamu janjian jam berapa sih, Mel? Udah lewat cukup lama sih sebenarnya. Sebenarnya aku nggak bisa nunggu lebih lama lagi nih, karena aku ada kegiatan lain di gereja. Iya nggak apa kok Mar. Mar, tapi aku heran deh. Kayak kamu kan sibuk banget ya di rumah sakit. Kok bisa sih masih ada acara lagi di gereja? Emangnya di gereja itu ngapain? Berdoa atau ibadah? Nggak selalu ibadah atau berdoa sih, Mel. Di gereja juga banyak kok kegiatan yang sifatnya itu pelayanan. Kalau aku sendiri, aku selalu menyediakan waktuku untuk pelayanan medis. Ya, sebisanya aku membagi waktu untuk membantu warga atau umat yang membutuhkan tenaga medis. Sekarang masih mending. Kemarin waktu COVID, kita bisa pontang-panting. Kalau sekarang, ya paling mengusahakan warga atau umat untuk hidup lebih sehat aja. Semenjak adanya pandemi COVID-19, manusia terlihat rapuh seperti debu, mudah runtuh dan tercerai-berai. Tapi bagi manusia yang cerdas dan beriman, dia mampu menghayati kalau manusia itu diciptakan bukan untuk hidup sendiri.
Hidup itu sebenarnya seperti rantai gelang yang indah dan saling terikat satu dengan yang lainnya. Dan apabila salah satu dari ikatan itu terputus, maka harus segera diperbaiki. Dan antara manusia yang satu dengan yang lainnya juga memiliki ketergantungan. Dan ketergantungan itulah yang didasari oleh kasih. Makanya itu Mel, kasih itulah yang mendorongku untuk tidak diam apabila ada orang lain yang membutuhkan bantuanku. By the way Mel, sorry banget nih, aku harus pergi sekarang, gak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Oke, kalau gitu titip salam buat Gading ya. Oke. Temenin aku ya. Bye. Makanya itu Mel, kasih itulah yang mendorongku untuk tidak diam apabila ada orang lain yang membutuhkan bantuanku. Mel. Sorry ya, aduh, jadi telat lagi aku. Iya nggak apa. Asal bukan karena kamu kelupaan atau ketiduran kan? Kelupaan. Ya kali aku kelupaan sama kamu. Masa sih? Tapi kepentingan aku selalu kamu kalahkan dengan kepentingan orang lain. Ya, jadi dibanding-banding ke dong. Itu kan beda persoalannya. Itu kan aku telat karena habis nolongin orang. Terus ini barusan kenapa kamu marah lagi? Gini loh Mel. Jadi di sebelah rumahku itu ada opa-opa. Dia tuh kasihan banget. Masa dia tinggalnya sendirian? Kamu mau kemana Opa? Wah, bareng aja langsung sama saya. Yuk, saya anterin. Iya, Anak-anaknya pada tinggal di luar kota. Jadi kalau sama ke gereja, itu kalau nggak sama tetanggaku ya kadang-kadang sama aku. Tergantung siapa yang bisa nganterin. Nah tadi tuh kebetulan aku lihat si opa-opanya kok jalan sendirian. Langsung aja dia aku tawarin mau bareng atau enggak. Aku anterin aja sekali. Sore Bapak, mohon maaf ini jalur mobil untuk difabel dan lansia. Loh, ini kurang siapa? Oh ya, mohon maaf Bapak. Ya. Selamat sore. Bisa tolong diantarkan ya? Kasih buah. Kamu nggak capek apa mikirin orang lain terus? Gini loh Mel, kita tuh sebagai manusia itu dibekali sama Tuhan yang namanya kasih. Jadi atas dasar kasih itu kita tuh bisa dibuat setara lah istilahnya di mata Tuhan gitu. Nah jadi kalau misalnya kita udah menolong orang dengan dasar kasih itu, nggak ada tuh alasan kayak capek lah atau males lagi lah. Sedangkan orang-orang kayak aku nih dan mungkin lebih dari aku itu banyak tau di gereja aku Mel. Semenjak adanya pandemi COVID-19, manusia terlihat rapuh seperti debu, mudah runtuh dan tercerai-berai. Kita tuh sebagai manusia itu dibekali sama Tuhan yang namanya kasih. Jadi atas dasar kasih itu kita tuh bisa dibuat setara lah istilahnya di mata Tuhan gitu. Nah jadi kalau misalnya kita udah menolong orang dengan dasar kasih itu, nggak ada tuh alasan kayak capek lah atau males lagi lah. Gading, maafkan aku. Tapi kepentingan aku selalu kamu kalahkan dengan kepentingan orang lain. Kalau memang dia meninggalkan kamu tanpa sebab, ya berarti dia bukan anak yang baik. Mama tahu kamu pasti sulit melupakan Melati. Tapi kamu harus cepat move on. Bersandarlah pada Tuhan dan ingat, rancanganku ku huruf besar dan bukan rancanganmu mu huruf kecil.
kamu? Gading, maafkan aku. Aku terlalu kagum dengan keseharianmu yang selalu kamu isi dengan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Seluruh gaya hidupmu adalah sukacita bagiku. Aku mengenal Yesus dari cara kamu menghargai martabat manusia. Sengaja atau tidak sengaja, kamu telah menanamkan benih-benih kasih di dalam hatiku. Semakin aku mengenal Yesus, semakin aku tidak mau jauh dari Tuhanku. Dan akhirnya, aku memutuskan untuk seperti ini. Terima kasih, Gading. Namun, ini semua kuserahkan kepadamu. Dan terjadilah menurut kehendakmu. Ya, halo. Halo, Nak. Kenapa? Gading ketemu Melati, Ma. Tadi waktu Gading berdoa di Ibu Gua Maria, Ma. Iya. Melati, Ma. Melati. Dia berdoa di Gua Maria, Ma. Nah, bagus dong. Doa kita terkabul kan? Berhasil sekali, Ma. Sekarang Melati menyerahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan, Ma. Dia jadi biarawati, Ma. Kamu tenang ya, Gading. Kamu harus bisa menata hatimu. Mama bahagia mendengarnya, tapi juga sedih. Tapi Mama gak usah sedih, Ma. Gading cukup tenang, Ma. Setelah Gading melihat Melati, Ma, pintu hati Gading terbuka, Ma. Yang tadi benar-benar Gading gak pernah kepikiran jalan hidup Gading, Ma. Sekarang Gading memutuskan untuk sekolah pastor, Ma. Gading, Mama bahagia mendengarnya. Semoga itu bukan hanya keinginan sesaatmu ya, tapi benar-benar kamu ingin mempersembahkan diri untuk Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus, bantu aku Tuhan Yesus, tolong batalkan keinginan Gading untuk menjadi pastor. Bantu aku Tuhan Yesus. Selamat datang di
Belajar dari apa yang kau tahu, tentukan arah yang kita tuju. Mungkin tak sesuai yang denganmu, mungkin lebih dari yang kau kira. Namun yakinlah apa yang kau tabur akan tumbuh dan bermakna. Selamat datang di hidup yang baru, kita beranjak dari masa lalu. Belajar dari apa yang kau tahu, tentukan arah yang kita tuju. Mungkin tak sesuai yang denganmu, mungkin lebih dari yang kau kira. Namun yakinlah apa yang kau tabur akan tumbuh dan bermakna. Bersiaplah sejenak